Shoo, shoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Kita Official. Kembali lagi dengan seperti biasa, gua sebagai CEO host ya. Host apa CEO? Ya, host semuanya. Oke. Kita akan berbincang dalam konteks masih konteks kripto ya. Mungkin kita akan menemani ngobrol-ngobrol tentang tema hari ini tentang Web3 dan DeFi. Ya, Insya Allah. insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke. Jadi untuk para pemula mungkin penyampaian kita bisa lebih sampai ke kalian dan mungkin bisa bermanfaat juga ya. Jadi untuk menambah wawasan kita sama-sama belajar memahami apa itu dunia kripto dan digital ini. Untuk sekarang kita bahas memahami mengenali apa itu Web3 dulu nih, menurut lu nih sebagai yang sedikit mengetahui masalah Web3 nih. Menurut lu gimana nih? Web3. Kita kembali ke sejarah ya. Bukan sejarah sih pokoknya. Kita kembali ke masa lalu. Di mana sebelum ada Web3 sekarang, itu ada namanya Web2. Dan sebelum ada Web2, itu eh, terciptanya sebuah jaringan internet. Ya kan? Jadi setelah jaringan internet ini ada di dunia, itu berkembang. Setelah itu adalah Web2. Web2 itu kita sebagai contoh sederhana adanya Facebook. Itu adalah Web2. Terus contoh lain lagi kayak semacam ya mungkin sekarang IG kali ya kayak gitu itu termasuk Web2 ya, sosial media itu Web2. Dan kita sekarang sudah maju satu langkah, yaitu datanglah blockchain dan menawarkan atau mengadakan itu Web3. Jadi setelah ada Web2, ada Web3. Web2 itu bisa dibilang ada yang menguasai, yaitu sebuah perusahaan. Sedangkan Web3, dia datang dan berkembang di dalam jaringan blockchain, yaitu yang menguasai ya diri kita sendiri, si penggunanya. Jadi itulah kenapa dari awal gue bilang blockchain ini emang bener-bener era buat masa depan, buat dimana privacy itu lebih penting itu. Tapi kemungkinan apakah Web3 itu bisa dihack atau diretas? Tergantung. Ya, tergantung. Jadi kembali lagi, kan sebelumnya ada yang menanyakan juga, apakah Bitcoin itu bisa diretas? Iya. Gue kan bilang kalau Bitcoinnya itu sesuatu hal yang mustahil. Iya. Tapi kalau ketika lu beli Bitcoin dan disimpan di sebuah exchange, itu kemungkinan besar bisa dihack. Tapi tidak dengan blockchain-nya. Gitu. Mungkin dia pihak ketiga kali ya. Iya, betul. Tapi kadang juga Yang sistem yang berbeda. Tapi ya. nyuk gue itu kadang gini ya, kayak semua gue paradigmain kayak kan sesuatu blockchain itu terbentuk karena adanya si pembuat, ya kan? Nah, ketika apapun yang dibuat manusia itu pasti akan ada masanya celah atau ibaratnya buat si orang ini bisa lebih mengetahui hal itu kayak gitu. Ingin mengetahui iya, lah dalam kata lain misalkan namanya buatan manusia,
pasti bisa diretas ataupun Ada kekurangannya. iya kayak gitu di permainan atau enggak ini permainan penguasa aja biar menguasai Iya. ibaratnya dunia ini di era digital ini gitu maksudnya kayak gitu. Nah kemungkinan kan mungkin para yang awam kan Iya, ya kan mungkin pasti dia bertanya-tanya masa sih perkembangan Web3 atau ini nggak bisa dibobol atau blockchain ini nggak bisa dibobol atau enggak kok bisa sih menjadikan masa depan Iya. apakah uang kita akan aman ya kan gitu kan karena untuk orang-orang yang mikirnya yang kayak gua tadi mungkin dia mikirnya ini buatan manusia nggak ada yang mustahil kok kalau buatan manusia pasti bakalan bisa diretas dan dihack kayak gitu. Nah, menurut lu gimana pandangan? Sebelum gua jawab ke arah sana, gue ingin menjelaskan bahwa Web3 ini adalah sebuah sistem yang bisa digunakan untuk pertama itu adalah simpan pinjam, itu yang pertama. Intinya Web3 adalah sebuah atau sesuatu sistem yang tidak bisa dimanipulasi oleh sebuah perusahaan karena kita yang memegang langsung privasi kita sendiri. Itu Web3. Sedangkan Web2 itu dipegang sama sebuah perusahaan. Itu bedanya. Dan yang pertanyaan tadi lo mustahil kalau misalkan tidak bisa dihack, ya kan? Dulu sebelum dimana sehits sekarang, gua nggak tahu. Pokoknya gua pernah ada dan gua lupa itu siapa. Cuman ada sekelompok orang dan segelintir orang ingin membobol Bitcoin. Iya. Itu sebelum ada exchange. Dan dia berusaha untuk membobol si blockchain-nya ini. Tapi jangankan dulu kan belum jutaan blok yang terbentuk, paling dulu ratusan blok. Dia untuk ngehack satu blok itu tidak bisa. Bahkan kalau nggak salah ada siapa gitu yang bilang silakan kalian hack satu blok ini atau silakan kalian hack blockchain ini. Satu blok aja kebuka, pasti akan saya berikan sesuatu. Ya itulah ada tantangan. Ada sayembara. Iya. Kalaupun kalian bisa membuka satu blok, itu tidak bisa mengambil beberapa satu koin pun, karena kalian harus membobol blok yang sebelumnya itu blockchain. Begitupun dengan Web3. Karena dia berjalan sistemnya di atas jaringan blockchain. Jangan sampai kita berpikir bahwa blockchain adalah sebuah Bitcoin. Enggak. Blockchain itu adalah sebuah sistem di mana Bitcoin ada di jaringan tersebut, di mana Web3 ada di jaringan tersebut. Begitu. Makanya kita harus bisa menelaah dan memilah Web3 ini arahnya kemana. Pertama, dia bisa mencari histori transaksi-transaksi, sama kayak Bitcoin juga kayak gitu. Terus kedua, dia bisa memberikan simpan pinjam. Dengan cara apa? Kayak pinjol. Ya, bisa seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita masuk ke exchange lain, kayak semacam bukan exchange sih, kayak semacam apa ya? Koin apa ya? Gue lupa namanya. ada. Itu namanya kalau nggak salah Uniswap kalau nggak salah. Itu bisa. Kalau salah tolong dikoreksi. Gua agak lupa gitu. Terus apalagi ya dia ya? Dia juga bisa ke NFT.
Nah, NFT. Terus ke games. Hmm. Nah, itu Berarti adalah jaringannya Web3. banyak ya dia. Ya, jaringan. Itu kalau gua boleh tahu, mungkin kalau lu juga tahu ya. Itu yang awal mula yang membuat web Salah. Gua awal nanti dipotong ya. awal Yang mula seperti yang itu DeFi. awal Tadi mula ngomong yang DeFi nggak sih? Ya udah. awal mula DeFi membuat Web3 itu siapa sih? Awal mula pembuat Web3 Tujuannya untuk apa sih? tujuannya untuk apa? Pertanyaan si random coy. Kalau untuk si pembuatnya, gue sempet searching Iya. di apa namanya tuh? Gue sempet searching di ChatGPT. Iya. Itu dia tidak mengungkapkan si pembuatnya, tapi dia menjelaskan awal mula adanya Web3 yang tadi gue jelasin. Sebelum Web3 ada Web2. Sebelum Web2 adanya jaringan internet. Dia hanya menjelaskan seperti itu. Mungkin pertanyaan guanya yang kurang detail kali, tapi dia menjawabnya seperti itu. Ya, Gitu. jadi bisa disimpulkan bahwa eh, Web3 ini terbentuk karena suatu sistem pembaruan dari Web2 atau mungkin karena adanya Web3 ini sesuatu sistem terbarukan darinya Web2. Nah, itu dia. Itu benar. Karena kembali lagi, sebenarnya semua yang ada di dunia ini itu sudah ada. Tapi satu, kita harus melek ke sejarah atau histori. Otomatis kan ketika ada sesuatu hal yang baru, kalau kita telaah lagi, kita riset lagi, oh ternyata dia sebelumnya ini. Dia ternyata sebelumnya ini. Kembali lagi, setiap zaman, setiap abad itu akan ada update atau pembaruan. Begitu. Nah, tadi kan kita apa sih ngomongin tentang kelemahan Web3 ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa menghasilkan cuan dari Web3 untuk kita-kita kayak gitu? Yang menghasilkan cuan itu banyak. Pertama di dunia kripto. Iya. Di dunia kripto itu tentang Web3. Itu kita bisa memainkan sebuah game. Contohnya gini. Ketika kita main game, game zaman sekarang itu sudah mulai upgrade diri. Dia sudah mulai memberikan reward tertentu, kayak semacam koin tertentu. Nah, koin itu bisa ditukar dengan koin kripto yang dia pasarkan. Yang ada di pasar. Ya. Dan paling utama ini tentang NFT. NFT itu bisa diperjualbelikan di sana. Jadi intinya Web3 ini adalah sebuah sistem yang bisa ke arah NFT, terus games, terus bisa juga buat ini loh, bisa juga buat sistem di mana ketika kalau ini contoh ya, kalau Shopee sudah tidak menggunakan kayak semacam Microsoft Excel atau pembukuan itu bisa ke jaringan sama, ke jaringan web itu bisa, karena dia melihat histori transaksi seperti itu. Berarti untuk para pemula kripto yang ibaratnya nggak punya modal bisa dong. Berarti kita bisa mencari uang di Web3 ini yang ibaratnya ada di Web3 ini kayak gitu. Bisa ya. Tanpa modal pun tanpa bisa. modal kayak Yang misalkan, penting konsisten. Iya. Kayak misalkan, iya kan kayak misalkan saudara kan dalam dunia kripto kan ada airdrop, ya kan. Nah, berarti secara nggak langsung kalau misalkan dalam dunia game, ibaratnya jaringan Web3 ini, dalam dunia game atau enggak NFT ini,
kita bisa juga dong menghasilkan cuan tanpa modal sedikit pun. Bisa. Cuman modal kayak kita main game sama konsisten gitu. Sebenarnya bisa, tapi kalau kita berpikir secara nalar itu tidak bisa. Tapi kalau kita berpikirnya secara kita ngobrol kayak gini nih, ya kayak kita gini ngobrol santai lah, itu bisa. Karena menurut gua gini, lu misalkan zaman dulu ya, lu mau ke warnet, mau main PB, ya itu ngerental berapa duit? 3.000 sejam. Kan jatuhnya modal, ya kan? Ini kalau kita Iya. secara nalar kita ya, kita ngeluarin modal buat main point blank. Point blank dulu penjual beli senjata pakai apa? Bitcoin, men. Zaman dulu itu udah pakai Bitcoin. Dan Bitcoin dulu bisa ketika kita ngeliat iklan atau sesuatu hal itu paling dapat 0, berapa Bitcoin gitu. Mungkin 0,1 atau 0,2. Soalnya gua nggak ada di sana. Kesimpulan dari Web3 nih untuk para pemula mungkin untuk kayak lebih memahami Web3 sistem Web3 ini gimana cara kerjanya. ya. Web3 ini menurut gua keamanannya itu udah amat sangat luar biasa karena tidak dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan. Kita sendiri yang memegang kendali penuh. Terus yang kedua, untuk para gamers itu amat sangat sekarang tuh menguntungkan banget. Jadi kita tidak buat have fun doang, buat nyari cuan pun bisa di game. Gitu. Jadi posisinya jual belinya banyak sih kalau di game ya. Jual belinya banyak. Jadi Jadi unlock segala macam memang bagus. lu lihat pro player, dia itu bisa menghasilkan duit karena skill. Iya. Nah, kan kalau pikir-pikir kita ini main game, sebuah game, gimana caranya kalau menghasilkan uang seperti apa rasanya? Karena kenapa? Kebanyakan itu pro player hasil dari skill yang mereka punya kan. Terus untuk yang ecek-ecek kayak pemain-pemain biasa yang bukan pro player, masa dia mau gitu-gitu aja? Otomatis kan bakalan anjir ngasilin duit. Ya kayak gue pernah ada di posisi dimana anjing, masa gue main game terus pengen nih rasanya ngasilin duit dengan cara apa? Live. Kan ujungnya intinya gini, seorang pemain game itu ujungnya bakalan ada di mana dia di titik jenuh dan ingin menghasilkan duit. Nah, game yang tidak menghasilkan duit itu bisa dijadiin duit buat live, buat nyari saweran. Nah, untuk para gamers, inilah saatnya lu bisa menghasilkan duit tanpa harus nge-live, tanpa harus ya gitulah. Berarti dari sini untuk para penonton nih, kalian kulik lagi tentang Web3 dan game-game apa aja yang ada jaringan Web3 ini ya. Nah, itu mungkin cara simple kalian yang hobi main game bisa menghasilkan uang, mungkin bisa riset gitu lebih dalam lagi. Oh ya, terus kedua Rik, gue mau nanya, gue kan pernah ngeliat di TikTok segelintiran atau beberapa FYP gue nongol tentang Ethereum, ya kan? Ethereum ini kan yang punyanya orang Rusia, Rik, ya kan? Yang katanya di Ethereum ini dia juga punya blockchain lagi, ya kan? Dia membuat blockchain juga kan katanya di Ethereum. Itu benar nggak? Apa gimana sih? Gua makanya di sini tuh kurang jelas. Lu paham nggak dengan Ethereum ini? Ini bahasnya di luar Web3 bagaimana Web3 nih? juga sebenarnya. Web3 juga sebenarnya. Cuman posisinya beda. Jadi maksud dan tujuan dia membuat jaringan itu tetap di jalur blockchain. Cuman bedanya gini, dia ingin membuat jalur lebih cepat transaksi karena kayak semacam kayak Solana yang sekarang. Nah, ya kan? itu jadi yang sepahaman gue dari FYP Ethereum blockchain maksudnya apa? Ini kemarin tuh gue ngeliat di TikTok, maksudnya apa sih?
apa masuknya seperti Solana yang sekarang ini baru muncul itu loh. Makanya kan gue nggak tahu, makanya gue nanya lu yang mungkin tahu lah sedikit-sedikit Iya. tentang itu. Mungkin itu apa gimana, Rik? Iya, jadi tetap Ethereum itu tetap di jaringan blockchain. Hmm. Cuman bedanya dia ingin membuat jalur di mana ingin seperti Solana. Hmm. Solana itu Mungkin Ethereum dulu kali ya, baru Solana ya Oh, dia. jadi ini sebagai contoh. Solana itu punya banyak jalan tol, Ya, sedangkan Ethereum cuman punya jalan umum. Jadi Hmm. posisinya dia tidak bisa bertransaksi. Ketika dia bertransaksi satu transaksi, dia nggak langsung bisa transaksi lagi, harus menyelesaikan satu transaksi dulu. Iya, iya. Harus Nah, selesai jadi dulu. di sana banyak transaksi satu orang. Iya, iya. Jadi jalurnya jalur jalan umum. Otomatis kan banyak. Iya. Nah, dia Jadi progresnya ingin lebih lambat jadi gitu. ya progresnya Oh. lebih lambat karena posisinya gini, kalau Ethereum tuh dia bertransaksi Hmm. harus ada timbal baliknya dulu, kayak semacam laporan. Lapor transaksi sudah kelar, iya, iya. laporan Jadi, selesai. Dia kalau Ethereum tuh dua langkah ya. Ya, Ibaratnya dua kalau arah. ibarat dua arah, dia verifikasi dua Nah. langkah. Sedangkan Solana dia hanya Iya. satu arah. dua arah. Ketika transaksi berhasil udah kelar, tidak harus ada laporan lagi gitu. Bedanya makanya Ethereum itu tetap di jaringan blockchain, cuman dia mengupgrade dirinya, tapi ada kerugiannya juga untuk para holder. Iya. Jadi kemungkinan besar tokennya akan unlock. Unlock itu posisinya dia akan menambah Nah, sebuah token kayak gitu. Berarti ada kemungkinan kalau dia unlock token, harga pun kemungkinan nggak bakalan naik tinggi dong, Akan turun. akan turun dong. Iya, tapi kembali lagi peminatnya masih banyak apa enggak gitu sih. berarti kalau yang lu sebutin sistemnya kayak begitu, berarti benar kata orang-orang dong bahwa nanti Solana bakal jadi the next Ethereum. Kalau misalkan sistem Ethereum ini masih seperti itu, nggak di-upgrade seperti Solana. Menurut gua bukan the next Ethereum sih, bahkan akan menjadi pengganti Ethereum. Ganti Ethereum. Oh. Karena sekarang udah banyak juga sih jaringan. Iya kan itu banyak Sekarang kita mau koin-koin apapun ya kan jaringan Solana lagi, Solana Solana, lagi. itu Kalau kita dia. riset lagi nih kayak di Decentraland atau yang lain tuh, anjing jaringan Solana luas banget cok gitu kan. Bahkan Solana itu luar biasa. kita mau main koin juga. Meme coin juga kebanyakan Kebanyakan yang hits Solana, di Solana, ya. walaupun Ethereum punya Iya. meme coin juga. Ya walaupun sekarang kayak Ton juga kan udah mulai ngebuat ini dia jaringan kayak jaringan. meme coin juga dia. Iya, Ya kan jaringan Ton juga Ton ada. kan udah banyak kan. Dia Iya, iya. sekarang di urutan berapa? 3 ya? Kalau nggak salah sih. Ketiga apa keempat? Kayaknya turun lagi dah. Kelima deh kayaknya deh. Soalnya ini gila nih, Sui Ada lagi. gila, sama kayak Solana. Dia juga main jaringan seperti itu. Pokoknya 11-12 kayak Solana lah. Makanya kemarin ngepam banget tuh Sui ini. Sui, bukan Ronaldo ya. Siu. Iya. Kalau Messi apa? Enggak, ngeblank. Sudah masih apa, Balik. Cok? Oke. Sama I-nya dibalik. Itu kalau Siu ini ke orang jauh jadi wis gitu kan. Ya kan kalau untuk masalah Web3 ini, kalau gua nanya Ethereum ini berarti kan masih termasuk sama Web3 juga ya? Ethereum? Ya, karena Ethereum kebanyakan gini, sorry gue potong. Karena kebanyakan dulu tuh penjualan NFT kebanyakan di jaringan Ethereum. Ah, itu dia, makanya gue jadi lagi mempertanyakan sini sama lu tuh itu dia. Itu terus kalau kayak begini terus sistemnya, apa akan ada perubahan dari Ethereum kan bakal jadi sistem kayak Solana kan? Ada gak berita-berita atau kalau berita-berita belum ada? itu udah deal bahwa Ethereum
memang sudah menjalankan sistem Yang Solana akan yang buat. Solana sekarang jalankan itu udah deal. Terus udah pasti Ethereum juga kayak semacam kalau dibilang bukan sakit hati kayak kesel Iya, gitu. iya, iya. Kayak anggaplah gue ini si Vitalik kan. Ah, Anjing Solana anak kemarin. Iya. Awas lu, gue mau update juga nih. Maksudnya Jangan kalah lah. gue bakalan bikin Ethereum gue nggak kalah jauh sama lu gitu. Udah pasti lah. Namanya juga persaingan bisnis kan, Iya. ya kan? Iya. Mana ada mau Kan- stay terus. Oke, nih udah kelas di Web3 ini misalkan udah kelar nih ya kan. Jadi kesimpulannya untuk Web3 ini eh, worth it lah untuk kalian ibaratnya mendalami Web3 ini ya. Ya, karena di dunia blockchain bukan tentang kripto, bukan tentang Bitcoin, dan bukan tentang keuangan, tapi Jaringan. tentang sebuah jaringan seperti kita bisa main game, menghasilkan duit, seperti itu bisa dijadiin sebuah alat transaksi di toko, kayak jual beli online kayak gitu, itu bisa. Itu yang dinamakan Web3. Oke, berarti sama aja kayak ATM kali ya. Ya. Gitu ya. Nah, setelah Web3 ini mau ganti bahas lagi gua tentang DeFi, jaringan DeFi ini. Setelah Web3 DeFi. Apa nih? Apa sih DeFi itu? Gue DeFi nggak tahu ini- loh, bener-bener nggak ngerti gue DeFi. DeFi. Nyebutnya Jatuhnya pengucapannya itu DeFi. DeFi. Oh, DeFi ya? DeFi. Oh, iya, DeFi. DeFi. Gua Kan gue lidah orang Indonesia. enggak, gua Depi, gue masih Depi. rada Sunda. Oh, Sedepi. Lidah gua rada Sunda aja susah anjir. DeFi. Kembali DeFi, lagi, ya. dia ada di jaringan blockchain. Blockchain. Berarti dia terpisah sama Web3 nih. Terpisah. Terpisah. DeFi itu kayak semacam ibarat yang kemarin gue bilang. Iya. Ibarat, Kan lu bilang ke gua, ya. netizen nggak tahu. Oh iya. Iya. Ibarat sebuah pasar yang ketika orang jual beli dan simpan pinjam itu bisa di sana, yaitu di jaringan DeFi. Contohnya yang tadi gua bilang itu ada Uniswap, Iya. dia menjalankan jaringan tentang jual beli seperti itu. Intinya dia sebuah bisa dibilang pasar lah. Jadi semua bisa transaksi di sana. Dari NFT bisa transaksi di sana. Jadi kayak semacam sebuah toko yang mempermudah seseorang untuk menjual barang. Berarti Atau akses, transaksi gitu ya. berarti Ya. aksesnya lebih luas dibanding Web3 ini dong. Bisa dikatakan Dibanding Web3 bisa dibilang seperti itu. bisa lebih luas karena dia bisa ibarat kasar mah ibaratnya bidang Web3 apapun itu ada di situ Ya, semua, dari kan? situ kayak semacam gini loh. Dia pasar, Iya. ada toko nih Iya. mau join ke pasar ini. Oh, iya. Namanya Uniswap. Ada juga nih toko apa ya? Anggaplah ini sebuah toko. Si toko ini menjual NFT, Iya. yaitu namanya Swansea. Iya. OpenSea. Swansea mah nama liga itu klub Jerman. Klub Inggris. Oh iya, OpenSea. Iya. OpenSea ini alat untuk jual beli apa? NFT kan? Iya. Nah, ini pasar ada yang tadi gua bilang itu untuk jual beli ini si OpenSea ini untuk jual beli NFT ada di satu Berarti dua, pengepul ya, ibaratnya Ya, kita ya pengepul ya. gitu. Pasar kan tahu sendiri, bukan cuman ada buah-buahan doang yang dia jual. Betul. Itu namanya pasar. Nah, di dalam pasar ada toko-toko. Itu yang dinamakan DeFi. Nah, ada lagi kan statement kayak gini. Kita nggak punya modal, kita garap airdrop. Punya modal dikit,
kita mainkan di DeFi ini. Cara mainnya gimana nih untuk kita menghasilkan uang dengan modal dikit? Katanya di DeFi ini bisa nih. Cara mainnya mudah. Lu main game, dapat NFT, Iya. Contohnya habis itu satu lu jual. game apa? Game mafia lah, COC. Misal, iya kayak COC. Game mafia kayak COC. Itu dia ada NFT-nya juga, bisa dijual. Tuh contoh sederhana. Terus bisa juga main Karena kan meme koin. dia kan main, iya kan modal dikit dia bisa ibaratnya kita mainin modal dikit. Iya, kayak gitu itu kan. bisa juga main meme koin. Contohnya kita main di Dengan di Solana. ya jaringan Solana atau kebanyakan tuh kalau DeFi jaringannya kebanyakan ada Uniswap juga, ada Redium juga kalau nggak salah. Nah Iya, itu Redium. dia buat transaksinya itu. Ketika kita transaksi membeli sebuah koin, itu yang dinamakan DeFi. Gitu. Jadi intinya dia buat alat jual beli. Khusus game kah DeFi itu? DeFi itu enggak. Yang tadi gua bilang, dia itu adalah sebuah pasar. Oh, Pasar jadi ini apa punya aja? toko apa aja. Ibaratnya kalau gak ada lah, apa lu mau gua ada gitu. Nah, Jadi ibaratnya DeFi ini lebih simpel lah dibanding simple. lebih simpel dipahami dibanding Web3 ya. Jadi kalau gua ibaratnya gua simak dari tadi Web3 sama DeFi ini menurut gua berarti secara nggak langsung DeFi ini lebih simpel lah untuk kita pahami kulik-kulik lagi. Ini pertanyaan orang awam nih, Rick nih. Ya. Web3 sama DeFi. DeFi ini maksudnya Web4 bukan? Bukan. Apa perbedaan? Oh, bisa dia. Web3 itu masih masuk ke Web3. DeFi ini masih masuk ke Web3 atau di jaringan yang berbeda? Web3 itu Kan kayak misalkan Web3 sama Web2 itu kan sama nih, ya. ya kan? Kan DeFi ini sama nggak? Apa lanjutan dari Web3 ini jadi DeFi? Nah, Nah, kayak semacam gini loh. Web3 itu evolusi dari Web2. Dia berfokus pada sistem di mana bukan hanya untuk media sosial saja, tapi ke area-area keuangan juga. Terus, sedangkan DeFi dia berfokus pada tujuan jual belinya. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kembali lagi, Web3 adalah sebuah jaringan di mana dia berfokus pada jalur media sosial yang berkembang terus-menerus. Sedangkan DeFi itu alat untuk perdagangan. Oh, jadi secara nggak langsung gini, Web3 ini ibaratnya sebuah pembaruan sistem yang terbarukan yang nggak cuma tentang sosial media tapi ada sebuah transaksi. Nah, DeFi ini sebuah tools. Nah, iya. Sebuah tools alat bantu untuk Web3 untuk mempermudah orang, untuk kita mempermudah kita beli koin atau mungkin kita cari-cari ibaratnya cari-cari cuan di jaringan semua jaringan Web3 atau mungkin nanti layar 1 layar 2 yang akan kita bahas ya. Simpelnya seperti itu. Ini harusnya udah kelar ini. Berguna juga. Jadi gitu. Jadi gua mengamati dulu. Ketika kalau misalkan nggak ada Web3, nggak ada DeFi. Jadi untuk pembahasan kita tentang Web3 dan DeFi ini mungkin cukup ya. Nah, untuk kalian yang memang kurang jelas atau mungkin penyampaian kita yang salah mohon dikoreksi dan mohon maaf karena kita ini sama-sama belajar mengetahui tentang cryptocurrency ini seperti apa sih supaya dari kita awal sampai akhir gitu. Supaya kita khususnya blockchain. Supaya kita tidak tertinggal oleh zaman. Jadi walaupun usia kita tua, zaman tidak boleh tertinggal. Enggak. Betul. Closing untuk pemahaman untuk kesimpulan para netizen atau mungkin yang kemarin belum lu sempat kasih tutor, yang belum sempat gua kasih tutor akan segera
saya luncurkan tutorialnya Mungkin Untuk pembelian. ya pembelian untuk mungkin dari nol pokoknya. mungkin ini satu lagi, lu kalian memahami nih itu Web3, kita cara untuk memahami poin yang berang Web3 itu mungkin kayak gitu kali. Oh iya. Nah ini jaringan DeFi nih Ah. buat kalian yang gimana kayak gitu. PR lagi aja Erik. Biarin cowok Oke. Jadi Cukup supaya PR. supaya kita itu sama-sama tahu lah. Ah. Gitu. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dari kami bertiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam investasi. Ciao. I love Dadah. GGB.